Yang kedua, ya, berita acara itu menjadi alat bukti. Kan begitu. Nah, makanya seringkali kan Komnas HAM itu kan harus turun. Karena apa? Ya, penyidik itu kan kemudian mengejar pengakuan dengan cara ya ada tuh. Ya, ditekan, dipaksa dan sebagainya. Di dalam RUU ini kita mencantumkan di situ. Di dalam pemeriksaan itu ada CCTV. Ya toh, dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan masyarakat, ini juga ada keberatan. Menekan orang kan banyak caranya. Tidak perlu dengan memukuli orang kan? Ya, sebelum ini kan di ruang pemeriksaan ditaruh CCTV. Tapi sebelumnya dipanggil dulu ke sana. Ya, saya enggak inilah, tapi cobalah tahu kalau resikonya Bapak kalau berbohong gitu. Kan itu suatu ancaman terselubung. Ya kan? Nah, ini kita minta masukannya. Tapi kalau kita mulai menggunakan yang namanya due process of law, ya, dakwaan itu bukan lagi menjadi hal yang wajib. Hakim tidak akan berpegang kepada dakwaan ini. Ya kan? Apalagi berita acara. Ya, kalau kita lihat kasus yang sangat terkenal di Amerika itu yang namanya kasus O.J. Simpson. Ya, dia nembak istrinya dan ini. Darahnya tuh di jasnya dia. Tapi setelah diambil ini, dia pergi makan, minum di McDonald, sore baru bawa ke lab. Yang kedua, karena ini sistemnya hakim itu yang dalam bahasa Perancis namanya conviction de rationale, menggunakan keyakinan saja, lalu dia dieksplor seolah-olah dia ini anti kepada orang kulit hitam, bebas ini O.J. Simpson. Ya kan? Disinilah kita ini ingin mengharapkan bahwa undang-undang kita ini betul-betul harus menyediakan pedang yang kuat. Karena kejahatan itu begitu berkembang cepat, undang-undang yang kita sistem yang tadi saya sebutkan itu, karakter hukum kita adalah administratif, kodifikasi yang lambat ini, ya. Kalau kemudian kepada aparat penegak hukum tidak diberikan kewenangan yang kuat, kejahatan itu gak mungkin terungkap.